Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan persamaan diferensial parsial yang lebih khususnya adalah persamaan gelombang satu dimensi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan oleh Saudari Resa Yulianti dengan NIM terakhir 001, Saudari Nabila dengan NIM terakhir 005, Saudari Syarifah Nurnatia dengan NIM terakhir 010, dan terakhir ada Saudari Dini Aprilia dengan NIM terakhir 024. Baik, di sini kita akan membahas mengenai persamaan gelombang. Di sini akan ditinjau persamaan gelombang satu dimensi yang melalui media yang mempunyai panjang L yang mempunyai persamaan, yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L, dan T lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak terhingga. Nah, di sini C merupakan konstanta yang menyatakan kecepatan spesifik gelombang pada media yang dimaksud, dan fungsi U menyatakan simpangan gelombang. Bila media tersebut terikat pada kedua ujungnya, maka syarat batas yang menyertai yaitu di sini U 0,T sama dengan 0 dan U L,T sama dengan 0. Nah, bila mana pada awalnya simpangan berupa fungsi fx sepanjang media yang dimaksud dan diberikan kecepatan awal berupa fungsi gx, maka kedua syarat awal dapat dituliskan, yaitu ux, 0 sama dengan fx dan ut x, 0 sama dengan gx. Nah, kita untuk menemukan solusi kita menggunakan metode pemisahan variabel yang dituliskan ux, t sama dengan x untuk fungsi x dan t fungsi t, yang menghasilkan nantinya itu persamaan diferensial berupa yang ini untuk fungsi x dan t-nya kita cari dulu turunannya, kemudian kita substitusi ke persamaan awal, yaitu utt sama dengan c kuadrat uxx, maka menghasilkan xt aksen sama dengan c kuadrat x aksen t. Nah, selanjutnya di sini kita bagi kedua ruas dengan xt, sehingga diperoleh t aksen per t sama dengan c kuadrat x aksen per x sama dengan min lambda kuadrat. Nah, kita substitusi di sini untuk nilai dilihat di sini di kedua ruas bahwa persamaannya hanya merupakan fungsi t, dan ruas kanan persamaan hanya merupakan fungsi x saja. Itulah sehingga kedua ruas merupakan fungsi konstan, jadi disama dengankan k, kemudian nilai k-nya kita sama dengankan dengan min lambda kuadrat. Nah, setelah itu kita substitusi min lambda kuadrat, maka x aksen dikurang min lambda kuadrat per c kuadrat dikali x sama dengan 0, dan t aksen dikurang kt sama dengan 0. Nah, setelah diperoleh dua buah persamaan diferensial PDB ini, maka di sini menjadi x aksen ditambah lambda per c kuadrat dikali x sama dengan 0, yang nantinya akan menghasilkan solusi apabila kita substitusikan ke syarat batas, maka dia akan menghasilkan x sama dengan a sin lambda per c kali x ditambah cos lambda per c kali x. Nah, selanjutnya kita gunakan syarat batas yang di awal, yaitu syarat batas 2 dan 3, sehingga diperoleh B sama dengan 0, dan untuk solusi yang tidak trivial, nah agar B-nya tidak sama dengan 0, maka kita lambdanya kita sama dengankan NCP per L. Nah, sehingga kita substitusi ke solusi x untuk x-nya tadi, maka x untuk x sama dengan A3 sin NP per L dikali x, di mana n-nya merupakan nilai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk persamaan t sekarang dapat ditulis menjadi t aksen ditambah n kuadrat c kuadrat pi kuadrat per l kuadrat dikali t sama dengan 0, sehingga solusi untuk t dari t untuk t sama dengan d cos n c per n c pi per l dikali t ditambah e sin n c pi per l dikali t. Nah, dengan prinsip superposisi diperoleh solusi umum dalam bentuk ux, t, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin np per l dikali x fn cos n cp per l dikali t ditambah gn sin n cp per l dikali t. Nah, di sini nilai fn dan gn-nya dapat dengan mudah ditentukan dengan bantuan ekspansi deret Fourier, yaitu kita menggunakan deret Fourier dalam memperoleh nilai fn dan gn-nya. Nah, yang diperoleh itu hasilnya fn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L f c sin np c per L dc. Kemudian untuk nilai gn-nya 2 per n
NPC integral 0 sampai L G sin NPC per L dc. Nah, sehingga diperoleh solusi umum dalam bentuk UX, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NP per L dikali X, 2 kita substitusi nilai Fn dan Gn-nya sehingga 2 per L integral 0 sampai L sin NPC per L Fc cos NCP per L dikali T ditambah LGC per NPC sin NCP per L dikali T dc. Nah, jadi setelah diperoleh, inilah bentuk solusi umum dari persamaan gelombang satu dimensi. Nah, selanjutnya kita berikan contoh soal, yaitu tentukan solusi persamaan gelombang satu dimensi yang memenuhi persamaan 1 dengan syarat batas pada persamaan 2 dan persamaan 3, serta syarat awalnya yaitu pada persamaan 4 dan persamaan 5. Jika diberikan fungsi fx sama dengan 0,05 sin px, dan gx-nya itu sama dengan 0, L sama dengan 1, dan C-nya itu sama dengan 1 per pi. Maka untuk penyelesaiannya telah kita ketahui bersama persamaan umumnya, yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, dengan X-nya lebih besar dari 0 lebih kecil dari L, dan T-nya lebih besar dari 0 lebih kecil tak terhingga. Syarat batasnya itu U 0,T sama dengan 0, U L, T sama dengan 0, dan syarat awalnya yaitu UX, 0 sama dengan Fx, dan UTX, 0 sama dengan Gx. Nah, untuk menentukan solusi analitik dari persamaan ini, maka dapat kita menggunakan metode pemisahan variabel. Maka diberikan fx sama dengan 0,05 sin px, gx sama dengan 0, dan telah diketahui dari soal L-nya itu sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 1 per pi. Dari syarat batas kita mendapatkan solusi dalam bentuk deret Fourier, yaitu U dari xt sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga tak terhingga, buka kurung a sub cos dari C dikali N dikali Pi dikali T per L ditambah B sub sin dari C dikali N dikali Pi dikali T per L, tutup kurung, sin dikali N dikali Pi dikali X per L. Karena L sama dengan 1 dan C sama dengan 1 per Pi, maka solusinya U dari XT sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga tak terhingga, yang dimana A sub cos dari N dikali T per Pi ditambah B sub sin dari N dikali T per Pi, yang dimana sin dikali N dikali Pi dikali X. Karena syarat awalnya UX, 0 sama dengan Fx itu sama dengan 0,05 sin Px, dan untuk UTX0 itu sama dengan Gx, yang dimana Gx-nya itu sama dengan 0. Sehingga didapat persamaannya UXT sama dengan sigma dari N sama dengan 1 hingga tak terhingga dari AN sin dikali Px. Selanjutnya kita substitusikan T sama dengan 0, maka diperoleh persamaan U dari X0 sama dengan sigma dari N sama dengan 1 hingga tak terhingga dari 0,05 sin dikali Px. Nah, ini menunjukkan hanya suku N sama dengan 1 yang ada, sehingga A sub 1 sama dengan 0,05 dan A sub N lainnya adalah 0. U dari X0 sama dengan 0,05 dari sin dikali Px. Karena Gx sama dengan 0, maka UT dari Xt sama dengan sigma dari N sama dengan 1 hingga tak terhingga dikali N per Pi dikali B sub N dari cos dikali N Px sama dengan 1. Karena semua B sub N itu sama dengan 0, maka dengan A sub 1 sama dengan 0,05, B sub N sama dengan 0 untuk semua N, maka solusi analitiknya adalah U dari XT sama dengan 0,05 dari cos dikali T per Pi sin dikali Px. Nah, setelah didapat persamaan solusi analitiknya, selanjutnya kita akan mencari solusi umumnya dengan mensubstitusi nilai X dan T ke persamaan, yaitu persamaannya UX, T sama dengan 0,05 cos T per Pi kali sin Px. Yang pertama, yang akan kita substitusi yaitu X dan T-nya sama dengan 0,25, sehingga diperoleh UX 0,25 terhadap T 0,25 itu sama dengan 0,05 cos 0,25 per Pi dikali sin Pi 0,25, itu sama dengan 0,035.
Yang kedua, kita substitusi X sama dengan 0,25 dan T-nya sama dengan 0,5. Sehingga diperoleh U 0,25 terhadap T 0,5 itu sama dengan 0,05 cos 0,5 per Pi dikali sin Pi 0,25. Sehingga itu sama dengan 0,035. Yang ketiga, di sini kita akan mensubstitusi X sama dengan 0,25 dan T sama dengan 0,75. Kemudian kita dapat 0,025 terhadap T 0,75 itu sama dengan 0,05 cos 0,75 per Pi dikali sin Pi 0,25. Itu hasilnya 0,034. Yang keempat, kita akan substitusi X sama dengan 0,25 dan T-nya itu sama dengan 1. Sehingga didapat U sama dengan 0,25 terhadap T sama dengan 1 itu sama dengan 0,05 cos 1 per Pi kali sin Pi 0,25. Itu hasilnya juga 0,035. Yang kelima, di sini kita akan substitusi X itu sama dengan 0,5 dan T-nya itu sama dengan 0,25. Sehingga didapat U X 0,25 terhadap T 0,25 itu sama dengan 0,05 kali cos 0,25 per Pi dikali sin Pi 0,5 itu sama dengan 0,050. Yang keenam, kita akan substitusi X sama dengan 0,5 dan T sama dengan 0,5. Sehingga didapat U 0,5 terhadap T 0,5 itu sama dengan 0,05 cos 0,5 per Pi dikali sin Pi 0,5 itu sama dengan 0,049. Yang ketujuh, kita akan substitusi X sama dengan 0,5 dan T sama dengan 0,75 sehingga didapat U 0,5 terhadap T sama dengan 0,75 itu sama dengan 0,05 cos 0,75 per Pi dikali sin Pi 0,5 itu sama dengan 0,049. Yang kedelapan, kita akan substitusi X sama dengan 0,5 dan T sama dengan 1 sehingga U 0,5 terhadap T sama dengan 1 itu sama dengan 0,05 cos 1 per Pi kali sin Pi 0,5 itu sama dengan 0,047. Yang kesembilan, di sini kita akan substitusi X sama dengan 0,75 dan T-nya itu sama dengan 0,25 sehingga didapat U 0,75 terhadap T sama dengan 0,25 itu sama dengan 0,05 cos 0,25 per Pi dikali sin Pi 0,75 itu menghasilkan 0,035. Yang ke-10, kita akan substitusi X sama dengan 0,75 dan T sama dengan 0,5 sehingga didapat U 0,75 terhadap T 0,5 itu sama dengan 0,05 cos 0,5 per Pi dikali sin Pi 0,75 sehingga menghasilkan 0,035. Yang ke-11, di sini kita akan substitusi X sama dengan 0,75 dan T 0,75 sehingga didapat U 0,75 terhadap T 0,75 itu sama dengan 0,05 cos 0,75 per Pi dikali sin Pi 0,75 itu sama dengan 0,034. Yang ke-12 yaitu X sama dengan 0,75 dan T sama dengan 1 sehingga diperoleh U 0,75 terhadap T sama dengan 1 itu sama dengan 0,05 cos 1 per Pi dikali sin Pi 0,75 itu menghasilkan 0,034. Ke-13 kita akan substitusi X sama dengan 1 dan T sama dengan 0,25 sehingga U1 terhadap T 0,25 itu sama dengan 0,05 cos 0,25 per Pi dikali sin Pi kali 1 sehingga itu sama dengan 0,05 cos 0,25 per Pi dikali sin Pi itu hasilnya sama dengan 0. Yang ke-14
kita substitusi X sama dengan 1 dan T sama dengan 0,5. Sehingga U1 terhadap T 0,5 itu sama dengan 0,05 cos 0,5 per Pi dikali sin Pi sama dengan 0. 15, kita akan substitusi X sama dengan 1 dan T sama dengan 0,75. Sehingga didapat X sama dengan 1 terhadap T itu sama dengan 0,75, itu sama dengan 0,05 cos 0,75 per Pi dikali sin Pi. Karena Pi kali 1 itu tetap Pi. Sehingga hasil dari 0,05 cos 0,75 per Pi kali sin Pi itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, kita substitusi X-nya sama dengan 1 dan T-nya juga sama dengan 1. Sehingga didapat UX sama dengan 1 terhadap T sama dengan 1 itu sama dengan 0,05 dikali cos seperpi dikali sin Pi itu sama dengan 0. Ya, kita akan mencari solusi numerik dari soal sebelumnya. Di sini kita menggunakan metode beda hingga dengan bantuan aplikasi MATLAB. Nah, di sini sudah ada tampilan dari aplikasi MATLAB-nya. Ada kolom editor, di mana di kolom editor ini kita memasukkan sintaks yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang diberikan. Ada kolom command window, di mana di sini akan menampilkan output dari sintaks yang telah kita masukkan pada kolom editor. Dan ada kolom workspace, di mana di sini akan menampilkan variabel-variabel yang digunakan. Nah, kembali pada kolom editor, di sini saya telah memasukkan sintaks yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan persamaan gelombang satu dimensi sebelumnya. Nah, di sini ada CLC, di mana CLC ini berfungsi untuk menghapus isi dari command window ketika kita menjalankan sintaks yang baru. Dan ada clear all, di mana clear all ini akan membersihkan kolom workspace. Nah, di sini kita akan menyelesaikan persamaan gelombang dengan menggunakan metode beda hingga, di mana untuk persamaan gelombang itu sendiri yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, dengan syarat batasnya itu U0,T sama dengan 0 dan UL,T sama dengan 0, dan syarat awalnya UX,0 sama dengan Fx dan UTX,0 sama dengan Gx. Nah, di soal kita diberikan Fx sama dengan 0,05 sin Px, Gx sama dengan 0, L sama dengan 1, dan C sama dengan 1 per Pi. Nah, di sini kita akan di sini saya tuliskan sintaks untuk memasukkan parameter-parameter yang akan digunakan. Nah, di sini ada L, T, C, NX, NT, DX, dan DT. Nah, untuk L ini kita tulis L sama dengan input, di mana ketika kita run, maka yang akan muncul di command window itu akan muncul tulisan masukkan panjang domain L. Nah, di bagian ini kita akan diminta untuk menginput sebuah nilai yang diketahui. Nah, misalkan kita run, nah di sini akan muncul masukkan panjang domain L. Nah, dari soal kita ketahui panjang domain L itu sama dengan 1, maka kita masukkan nilai 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga untuk baris kedua dari inisialisasi variabel dan parameter ini ada T, di mana T ini adalah waktu simulasi. Nah, sama perintahnya itu dengan yang di atas, yaitu input, maka di sini kita diminta untuk mengisi atau menginput nilai yang akan kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita masukkan waktu simulasinya itu 1. Selanjutnya kita enter, akan muncul lagi masukkan kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu adalah C. Nah, untuk L, T, C, NX, dan NT ini memiliki perintah yang sama, yaitu input. Jadi kita akan diminta untuk menginput nilai yang diketahui atau yang kita inginkan.
Nah, dari soal kita ketahui C-nya itu 1/pi, maka kita masukkan 1/pi. Enter. Masukkan jumlah diskritisasi sumbu X. Nah, misalkan di sini saya memilih diskritisasinya itu sebanyak 4 untuk sumbu X dan sumbu T juga 4. Nah, untuk dx dan dt ini tidak akan muncul karena dx dan dt ini kita tidak tampilkan karena kita menggunakan tanda titik koma di belakang. Nah, jika ada tanda titik koma di belakang, maka hasil dari sintaks yang kita ketik ini tidak akan muncul di command window. Nah, selanjutnya ada grid, di mana grid ini berisi X linspace 0,L and X, di mana bagian ini akan membuat grid untuk ruang X dan untuk waktu T. Nah, linspace ini berfungsi untuk menghasilkan titik-titik diskrit. Kemudian dari soal itu diketahui syarat awalnya UX, 0 sama dengan Fx atau 0,05 dikali sin Px. Nah, untuk sintaks ini berfungsi untuk menghasilkan matriks. Nah, matriks di sini yaitu matriks U dengan ukuran nx dikali nt. Dan untuk baris pertamanya di sini akan diisi dengan kondisi awalnya atau syarat awalnya itu 0,05 dikali sin Px. Nah, selanjutnya untuk syarat batasnya dari soal diketahui syarat batasnya U0,T sama dengan UL,T sama dengan 0. Maka di sini kita masukkan U1 sampai tak hingga sama dengan 0 dan UN dan sampai seterusnya sama dengan 0. Nah, syarat batas ini akan berlaku pada setiap waktu T. Nah, di sini kita akan menghitung solusi dengan menggunakan metode beda hingga, di mana untuk langkah waktu pertama atau n sama dengan 1 hanya kondisi awal yang digunakan atau syarat awal di sini. Dan untuk langkah berikutnya atau n lebih besar 1, maka skema eksplisit digunakan untuk menghitung solusinya berdasarkan pada nilai-nilai sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan perintah for, if, else, dan and. Selanjutnya, untuk menampilkan matriks hasil, kita gunakan perintah display untuk menampilkan kalimat matriks hasil, dan display U untuk menampilkan hasil dari matriks U. Nah, misalkan kita lanjut di command window, kita enter. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari perhitungan MATLAB, hasil dari sintaks yang telah kita masukkan. Di mana di sini ada 0, 0, 0, 0, di mana ini merupakan baris pertama yang merupakan X sama dengan 0,25. Untuk baris pertama ini X sama dengan 0,25, baris kedua X sama dengan 0,5, baris ketiga X sama dengan 0,75, dan baris keempat itu X sama dengan 4. Untuk kolom pertama T sama dengan 0,25, untuk kolom kedua T sama dengan 0,5, kolom ketiga T sama dengan 0,75, dan kolom keempat T sama dengan 1. Maka di sini kita memperoleh solusi numerik dengan menggunakan metode beda hingga dari soal tersebut. Dari hasil MATLAB
tadi kita peroleh solusi numeriknya yaitu U11 sama dengan 0, U21 sama dengan 0, U31 sama dengan 0, U41 sama dengan 0, U12 sama dengan 0,043, seterusnya sampai dengan U44 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan antara solusi analitik dan numerik. Nah, di sini ada tabel yang berisi titik U, X, T, solusi analitik, solusi numerik, dan galatnya. Nah, untuk titik X sama dengan 0,25 dan T sama dengan 0,25, solusi analitiknya itu memperoleh 0,035, sedangkan solusi numeriknya itu 0. Nah, untuk mencari galatnya, kita mengurangkan solusi analitik dan solusi numerik, kemudian kita mutlakkan. Nah, di sini galatnya itu mutlak 0,035 dikurang 0 sama dengan 0,035. Nah, kemudian untuk titik X sama dengan 0,25 dan T sama dengan 0,5, solusi analitiknya sama seperti titik sebelumnya 0,035. Begitupun untuk solusi numeriknya, sehingga galatnya juga sama. Nah, begitu seterusnya untuk titik-titik yang lain. Sampai dengan titik U, X sama dengan 1, T sama dengan 1, solusi analitiknya 0, solusi numeriknya 0, dan galatnya 0 dikurang 0, sama dengan 0. Mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.